Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di seri pelatihan perawatan luka PLC Professional Learning Center. Hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan ASKEP pada pasien dengan luka diabetes. Kemarin kita sudah bahas secara umum itu pada luka akut dan luka kronis ya. Nah, apa saja sih hal-hal yang harus diperhatikan pada pasien dengan luka diabetes? Tentunya kita akan melihat secara umum di mana memperhatikan perkembangan dari luka diabetes itu sendiri, karakteristiknya dan juga faktor penyulitnya ya. Nah, ini kasusnya Tuan S dengan luka DM, nekrosis 100%, hitam kering, kemudian unstageable disertai tanda infeksi, bengkak dan kemerahan sampai dengan area pergelangan kaki. Skala nyeri 5-7 dan hasil GDS-nya 250 gram per DL ya. Diagnosa keperawatan yang muncul pada kasus ini adalah gangguan integritas kulit atau jaringan berhubungan dengan perubahan fisik, kemudian nyeri akut, berhubungan dengan agen cedera fisik, risiko infeksi, berhubungan dengan kerusakan integritas kulit, dan risiko ketidakstabilan kadar glukosa darah, berhubungan dengan ketidaktepatan pemantauan glukosa darah. Nah, ini kita bicara secara holistik ya. Jadi pada saat kita mempunyai pasien dengan luka, maka yang kita lihat tidak hanya gangguan integritas kulitnya saja, tapi juga nyerinya, risiko infeksinya, dan juga secara sistemiknya ya. Nah, hari ini kita akan bahas yang gangguan integritas kulit dulu ya. Apa saja sih yang harus kita perhatikan, intervensinya, kriteria luarannya. Nah, secara umum ini teman-teman nanti bisa lihat di SDKI, SLKI, dan SIKI. Ini panduan yang paling sederhana yang bisa kita gunakan dalam memberikan asuhan keperawatan pasien dengan luka ya. SDKI itu yang dikeluarkan oleh DPP PPNI yaitu Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia. SLKI itu standar luaran keperawatan, kemudian SIKI itu standar intervensi keperawatan. Nah, ini contoh kriteria luaran dari gangguan integritas kulit. Setelah dilakukan intervensi selama seminggu, bukan seminggu ya, 6 kali ganti ini setelah 2 minggu, maka gangguan integritas kulit atau jaringan meningkat dengan kriteria hasil, jaringan nekrosis menurun, proses granulasi dan epitelisasi meningkat, dan tekstur maturasi membaik. Intervensi yang dilakukan pada kasus ini dengan diagnosa gangguan integritas kulit, kita memonitor perkembangan lukanya, memonitor tanda infeksi, melakukan pencucian dengan adekuat, yaitu dengan menggunakan sabun antiseptik, melakukan persiapan dasar luka sesuai dengan TI, tissue management dan infection control. Kenapa ME-nya tidak masuk? Karena memang fase ini ME-nya belum terlalu prioritas ya. Yang prioritas adalah tissue management dan infection control. Indikasi memilih balutan kita gunakan metode W untuk mempermudah. Pilihannya di sini pasien kasus ini menggunakan Tribisalop, serum Tribi dan juga Kasa. Selain itu kita juga melindungi kulit sekitar lukanya ya, karena kulit sekitar lukanya mengalami bengkak, nyeri, panas diakibatkan reaksi peradangan atau reaksi infeksi lokal. Nah, setelah dilakukan beberapa kali perawatan, hasilnya seperti ini ya. Pada saat seperti ini kriteria luarannya masih sama. Kemudian untuk intervensinya masih sama ya, pada prinsipnya semua masih sama untuk yang kondisi seperti ini, tapi di sini untuk tissue manajemennya bukan lagi untuk melakukan debris demam. Kenapa? Karena tissue manajemen di sini kita sudah melihat dasar lukanya, sehingga yang harus kita lakukan adalah merangsang granulasi ya. Nah, ini kita lihat lukanya di beberapa kunjungan berikutnya. Dasar lukanya sudah 80% merah, 20% slav ya, eksudatnya sudah mulai banyak dan purulen malodor. Tepi luka epibol ini seperti ini ya. Yang kita sebut dengan epibol, ini kita lihat di area sini epitelnya turun ke bawah. Ya, ini area sorry. Nah, selanjutnya, intervensi keperawatan yang kita lakukan adalah memonitor perkembangan luka, memonitor tanda-tanda infeksi, dan pencucian luka menggunakan sabun antiseptik,
kita irigasi dengan menggunakan klorin, karena ternyata di area sini, di area yang epibol tadi yang mengalami epitel ke dalam ini ya, area sini itu dia ada gua atau undermining ya, dan gua undermining itu dicurigai adanya gas gangren, sehingga kita lakukan pencucian dengan menggunakan klorin 1:250 mili. Nah, yang kita lakukan dalam persiapan dasar luka itu selain merangsang granulasi masih kita lakukan, kemudian kita juga mengontrol infeksi dan juga mempertahankan kelembaban ya. Nah, ini yang paling penting untuk mencegah juga hipergranulasi. Balutan yang kita gunakan masih sama ya, dan kita juga masih melakukan perlindungan kulit sekitar luka. Selanjutnya, pada kasus luka seperti ini, masih di kasus yang sama, di kunjungan berikutnya setelah sekian kali kunjungan, kita lihat monitor perkembangan luka. Untuk kriteria luaran masih sama ya, diagnosanya masih sama. Yang akan berbeda biasanya di intervensi. Intervensi ini monitor perkembangan luka, monitor tanda infeksi, pencucian luka masih dengan irigasi juga. Nah, di sini tissue management sudah mulai di stop. Ya, kenapa? Karena granulasi sudah mulai naik, sudah mulai menyatu dengan tepi luka. Jadi kita akan berfokus pada infection control, moisture balance, dan epithelial edge advancement untuk persiapan dasar lukanya. Balutan yang kita gunakan masih sama. Kemudian kita lindungi juga kulit sekitar luka. Nah, ini kunjungan kesekian kali pasien sudah mulai terjadi proses epitelisasi, walaupun masih ada area epibol di area sini nih yang sedikit dibongkar. Ini adalah area yang ada epibolnya ya. Sedangkan area yang ini epitel yang kita sebut dengan epitel menyatu dengan dasar luka ya. Nah, untuk persiapan dasar lukanya itu masih sama, infection control, moisture balance, dan epithelial advancement. Dan untuk memilih balutan, ini sudah mulai kita ganti kasa dengan menggunakan foam, tapi untuk dressing yang lainnya tetap sama. Kenapa? Karena ini sudah untuk membantu mengurangi penekanan, kita memilih penggunaan foam ya, karena penggunaan 3B juga sudah berkurang, lebih banyak penggunaan serumnya. Nah, ini kunjungan yang sudah total kunjungan pasien ini sekitar 30 kali kunjungan selama 3 bulan ya. 3-4 bulan. Nah, ini sudah mulai kita lihat infection control masih kita lakukan, moisture balance masih kita lakukan, epithelial advancement juga masih kita lakukan. Ini adalah salah satu alat dalam melakukan, ini yang disebut callus remover. Ya, callus remover ini berfungsi untuk menipiskan area penebalan selain menggunakan bisturi. Ya, kemarin sudah dijelaskan bagaimana cara penipisan tepi luka dengan menggunakan bisturi, dan ini salah satu alatnya bisa dengan menggunakan callus remover. Nah, teman-teman yang belum memiliki sertifikat lanjut, penggunaan callus remover ini menjadi pilihan ya. Nah, untuk penggunaan dressingnya di sini salep 3B sudah mulai dikurangi, bahkan tidak digunakan lagi, tapi menggunakan 3B serum dan juga foam. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya hipergranulasi. Kemudian kita lindungi juga kulit sekitar lukanya ya, sampai luka ini menutup. Oke. Itu kira-kira gambaran asuhan keperawatan terkait dengan pasien dengan luka DM. Saya dengan Irma, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.